Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kali ini kita punya topik yang selalu menarik tentunya. Perusahaan ini dibeli, justru kita dibayar. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, sebelum kita akan mulai, saya akan informasikan bahwa apa yang akan kita bahas ini adalah bagian dari analisa laporan keuangan dan berakhir dengan valuasi. Oke, jadi Anda kalau misalnya belum mengenal yang namanya laporan keuangan, jangan khawatir. Karena pada bulan November tahun 2020, tepatnya tanggal 14 November 2020, tim saya membuat webinar. Judulnya adalah Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Dan memang setiap bulan tim saya secara bergantian membahas dari buku-buku yang sudah saya tulis. Dan sudah ada 17 judul buku yang bisa Anda beli dan juga bisa Anda baca di Gramedia. Dan untuk bulan November kita membahas terkait dengan laporan keuangan dari buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Dan salah satu materinya tentunya adalah yang ada hubungannya dengan tema video kali ini, yaitu bagaimana caranya perusahaan ini bisa kita beli, justru kita bisa dibayar. Nah, market itu bergerak secara irasional, dimana kalau Anda mengikuti pada video sebelumnya, kita membahas dari buku William J. Bernstein yang mengatakan pada buku The Four Pillars of Investing, pada pilar kedua mengatakan secara sejarah para pelakunya selalu bertindak secara irasional. Jadi, jangan pernah terlalu khawatir dan jangan terlalu bertindak greedy ketika ada harga saham yang begitu mahal. Ada saja kondisinya sebenarnya mahal, tapi padahal sahamnya ini sampah. Ada saham yang murah, harga sahamnya murah, tapi secara nilai sebenarnya tinggi. Nah, dari apa yang akan kita bahas, bisa membeli sebuah saham, malah bisa dapat uang, justru malah kita dibayar. Sebenarnya ini adalah kondisi membeli saham yang murah, tapi nilainya tinggi sekali, sehingga sampai kita seperti dibayar. Nah, dalam menganalisa perusahaan, satu-satunya senjata adalah laporan keuangan yang paling valid. Kenapa? Karena laporan ini dirilis secara resmi dari perusahaan tersebut. Kalau berita-berita itu belum dirilis resmi loh. Kadang-kadang beritanya muncul pun belum dikonfirmasi dari perusahaan ataupun manajemen. Jadi, laporan keuangan adalah suatu hal yang sangat vital kalau Anda ingin mempelajari dan berinvestasi saham. Nah, dalam buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia yang ada webinarnya tanggal 14 November besok, juga mengatakan, saya menulis bahwa di sana tidak bisa membaca laporan keuangan. Itu sama seperti Anda tidak bisa membaca skor pertandingan. Contoh, sepak bola, 7-0 sudah tahu, yang kosong dibantai sama yang dapat nilai 7. Tapi, kalau yang namanya golf, itu yang nilainya positif dibanding yang negatif, justru yang negatif yang menang. Bahaya kan kalau Anda ternyata tidak bisa membaca laporan keuangan. Oke? Jangan lupa market bertindak irasional. Kita akan mulai. Kok bisa dibayar padahal kita beli barang? Harusnya kita keluar uang dong. Benar nggak? Nah, untuk bisa mendasari cara berpikirnya sampai bisa kita dibayar padahal kita beli barang yang harusnya kita keluar uang, maka Anda harus mengenal yang namanya neraca. Di laporan keuangan ada namanya neraca. Di dalam neraca itu ada 3 hal utama. Apa itu? Yaitu adalah aset ada di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Aset itu harta, kewajiban itu debt atau liabilities, ekuitas itu adalah modal, equity. Nah, aset adalah kewajiban tambah modal. Ini adalah 3 bagian. Dan yang akan kita pakai pada analisa kali ini, yang akan saya jelaskan secara step by step kepada Anda semua, adalah di bagian kiri, yaitu aset lancar, kas dan setara kas, dan aset tetapnya. Di dalam aset tidak lancar ada aset tetap. Oke, dan total aset. Oke. Mari kita berandai-andai dulu deh, agar Anda memahami apa yang akan kita bahas. Pertama, bila ada perusahaan yang kasnya di dalam rekening perusahaan itu nilai 100.000, dan Anda diminta untuk membeli perusahaan tersebut senilai 100.000, apa pendapat Anda? Wajar. Kenapa? Kasnya 100.000, rekening perusahaan 100.000, saya bayar 100.000. Wajar dong. Oke. Yang kedua, bila kas pada perusahaan tersebut nilai 100.000, tapi Anda suruh bayar 10.000, apa pendapat Anda? Itu berarti ketika Anda beli perusahaannya, kasnya itu Anda cairkan, berarti Anda untung 90.000. Betul nggak? Berarti Anda dibayar 90.000 secara tidak langsung. Ya atau ya? Betul ya? Oke. Jadi, ini adalah dasar, sebagian dasar dari yang ada dalam judulnya. Oke. Lanjut. Kita berandai-andai lagi. Nggak ada uang tunainya.
ternyata di dalamnya ada harta tetap perusahaan. Misal, ada laptopnya deh. Laptop di dalam perusahaan tersebut nilainya 100.000, Anda keluarkan uang, nilainya adalah 100.000. Berarti seperti membeli perusahaan, ada laptopnya. Seperti membeli laptop dong, dapat perusahaan, bener nggak? Oke. Wajar? Wajar saja. Oke. Selanjutnya, kalau di dalam perusahaan tersebut ada laptop 100.000 aset tetapnya, Anda diminta bayar 10.000. Berarti Anda dapat double bonus dong. Anda dapat perusahaan, Anda dapat laptopnya yang harganya 100.000, Anda cukup bayar 10.000. Betul? Berarti ini juga disebut dengan kondisi membeli under value. Oke? Pertanyaannya adalah, apakah ada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan yang ada di dunia hari ini yang kasnya lebih banyak daripada harga saham hari ini? Lebih besar daripada harga saham hari ini? Jawabannya ada. Selanjutnya, apakah ada perusahaan yang harta lancarnya? Jadi harta lancar itu kan bukan hanya kas ya, tapi bisa jadi piutang. Di mana orang utang belum bayar, itu disebut piutang. Lebih besar daripada harga yang Anda bayarkan hari ini? Ada. Apakah ada perusahaan yang harta tetapnya lebih banyak daripada harga sahamnya hari ini? Ada. Apakah ada perusahaan yang hartanya lebih banyak daripada harga sahamnya hari ini? Ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara carinya? Oke. Langkah step by stepnya sehingga Anda bisa mendapatkan data tersebut. Step pertama, ambil laporan keuangan terakhir. Oke. Anda ada di Q3, di Q1, Q2, ataupun Anda di 1 tahun penuh, di mana kuartal per 3 bulan, ataupun sampai dengan annual report 1 tahun, silakan Anda tinggal ambil. Caranya lewat websitenya. Dan di contoh kali ini saya menggunakan Unilever. Oke, dengan Unilever Anda coba cek misalnya laporan keuangan Unilever Indonesia seperti itu, ya. Googling saja. Kedua, setelah Anda download, pergi ke bagian neraca, ambil datanya, kas setara kas, aset lancar, aset tetap. Aset total juga boleh. Tambahkan jadi 4. Ini contohnya laporan keuangan yang sudah saya download. Setelah itu ini adalah contoh neracanya, maka yang Anda ambil adalah kas dan setara kas, aset lancar, aset tetap, silahkan tambahkan dengan jumlah aset kalau Anda mau. Oke? Langkah selanjutnya, cari berapa jumlah lembar saham yang beredar. Bisa dari laporan keuangan, kalaupun Anda sulit untuk mencari karena berlembar-lembar, Anda bisa pergi ke idx.co.id, ke bagian stock summary, lalu Anda cari bagian listed shares-nya. Setelah Anda dapatkan listed shares-nya, ini contoh, maaf ini terpotong ya, 38 miliar 150 juta lembar. Lalu setelah itu, Anda bagi kas setara kas dengan jumlah lembar saham, aset lancar dengan jumlah lembar saham, aset tetap jumlah lembar saham dibagi, total aset dibagi dengan jumlah lembar saham. Maka Anda mendapatkan kas per shares per lembar, aset lancar per lembar, aset tetap per lembar, total aset per lembar. Dan bandingkan dengan harga saham saat itu. Jadi, secara logika dasarnya, bila harga saham pada saat itu lebih rendah daripada total yang Anda dapatkan per shares, maka disebut dengan under value. Oke. Pertanyaannya adalah, Ryan, ada nggak? Bisa nggak kita bahas? Oke, kita perlu contoh dong. Saya akan gunakan data LQ45, tapi bukan hanya 1 tahun, tapi 5 tahun terakhir. Saya akan bandingkan, apakah saham-saham di LQ45 selama 5 tahun terakhir ada yang sesuai dengan syarat ataupun kriteria yang sedang kita bahas kali ini. Jawabannya ada. Ini adalah nama-nama sahamnya. Ada Adaro, Akra, sampai dengan Wika. Ini adalah seluruh saham yang ada di LQ45 selama 5 tahun. Contoh ya, kalau Adaro dengan harga 1.125 ketika video ini dibuat, maka mahal. Kenapa? Karena cash per share-nya cuma 705 nilainya. Current aset per share 729, fixed asset 752. Tapi kalau secara aset total, itu murah. Separuhnya, lebih dari separuh. Akra, mahal, kecuali aset per share-nya. Astra, mahal, kecuali aset per share-nya. BCA, nah kenapa dikuningkan untuk perusahaan perbankan? Karena current asset tidak namanya ada current saving at Bank Indonesia. Biasanya begitu tuh. Jadi, tidak kita gunakan untuk analisa dengan current assets dibagi shares. Tapi kalau Anda perhatikan, misalnya BCA mahal, tapi kalau seperti BTN, ini yang kondisinya seperti yang kita maksud. Yaitu harga saat ini dibandingkan cash-nya, lebih tinggi cash-nya dibandingkan
price pada saat itu. Oke. BMRI mahal, BSDE mahal, tapi BSDE lebih murah dari current asset per shares-nya saat ini. 890 dibandingkan 1355. Kalau benar aset mahal karena 2854 dibanding 890 lebih tinggi dong. Berarti murah harga saat ini. Gudang garam ini semuanya mahal kecuali dari aset. ICBP semuanya mahal sampai dengan aset. Inco semuanya mahal sampai dengan aset. INDF semuanya mahal kecuali dari aset per shares. INTP mahal semuanya. JFMR mahal semuanya kecuali dengan aset. Ini menarik, asetnya jauh sekali dibandingkan dengan price listnya pada saat ini. Kalbe Farma segala-galanya mahal. MNCN mahal kecuali dari aset. Lalu Pegas semuanya mahal kecuali dari, nggak semuanya ya. Dia kemahalan dari cash per share, tapi dari current asset, fixed asset, aset semuanya murah untuk Pegas. PTBA seluruhnya mahal kecuali aset. PTPP, nah ini yang menarik, PTPP semuanya terasa lebih mahal dibandingkan harga saat ini. Berarti ini undervalue at semua analisa asset valuation ya. Kalau dari cash per share, current asset per share, fixed asset dan per asset per share, PTPP semuanya terasa murah ya. SMA semuanya mahal, SMGR Semen Indonesia mahal kecuali aset. Telkom semuanya mahal sampai dengan aset. United Tractor semuanya mahal sampai dengan kecuali aset. Unilever segala-galanya mahal. Wijaya Karya segala-galanya, nggak segala-galanya, yaitu terhadap current dan juga terhadap aset. Yes, ternyata masih ada. Ryan kenapa nggak ambil dari saham yang lain? Pertama, kalau Anda melakukan analisa ini, Anda harus pastikan juga dari sudut pandang hutangnya. Oke. Yang kedua adalah dari segi kestabilan perusahaannya. Kalau tiba-tiba saja dia punya cash pada saat ini karena dia baru saja menjual asetnya, bagaimana? Berarti kan hanya saat ini dong. Biasanya LQ45 yang 5 tahun cenderung stabil ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai suatu landasan untuk Anda menganalisa. Tapi tetap saja ada banyak sekali cara memvaluasi. Ini adalah salah satu cara valuasi. Tapi ingat, yang namanya valuasi tidak bisa Anda lakukan di awal. Anda harus pastikan fundamental yang lainnya baik, baru Anda bisa masuk ke dalam valuasi. Oke, ini adalah bukti bahwa menganalisa tidak susah, tapi Anda perlu kebiasaan dalam menganalisa. Nah, bila Anda ingin mengikuti webinar, yaitu Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, ini adalah salah satu buku saya yang national bestseller juga, yang saya tulis bukan sendiri, tapi dengan Mas William, bukan William J. Bernstein, seperti buku The Four Pillars of Investing, tapi dengan Mas William Prasetya. Bila Anda ingin mengikuti pembahasan buku ini, bila Anda sudah membeli, Anda bisa mengikuti pembahasan buku ini. Syaratnya untuk mengikuti gratis adalah Anda cukup order buku ini di 0895 3-nya 5 kali 0789, atau Anda membeli buku ini di periode saat ini sampai dengan 14 November 2020 di seluruh toko buku Gramedia. Anda bisa klaim di tim saya 0895 3-nya 5 kali 0789 untuk mengikuti webinar ini. Apa yang akan Anda dapatkan pada webinar ini? Webinar ini akan membahas mengenai isi bab demi bab dari buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Silahkan Anda order sekarang. Dan bila Anda ingin mengikuti kelas yang dibuat oleh tim saya, setiap bulan tim saya membuat kelas, baik kelas teknikal untuk analisa atau trading teknikal, ataupun Anda ingin belajar analisa laporan keuangan, ataupun belajar investasi saham, ataupun bagaimana memvaluasi perusahaan, Anda bisa mengikuti Fundamental Camp yang diadakan setiap bulan secara online oleh tim saya dengan lifetime receipt. Anda juga mendapatkan grup, Anda juga mendapatkan data-data yang sudah kami rekapkan pada saat itu. Anda bisa menghubungi ke tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80 789
089 507080 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.